Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah sejenak mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 19 ayat 14. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka, yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi umat Israel, tanah adalah warisan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat, karena mereka hidup dari hasil tanah yang mereka olah. Maka tanah sangat penting untuk kehidupan mereka. Dan juga begitu penting karena tanah adalah milik Allah. Dalam firman Tuhan, Imamat 25 ayat 23 berkata, "Tanah jangan dijual, karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku." Dan Allah sendiri melalui Yosua telah membagikannya kepada masing-masing suku Israel. Karena itu, tanah yang sudah diwariskan Allah jangan dicuri, dirampok dengan cara menggeser batas tanah. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Menggeser batas tanah sama dengan mencuri, merampok. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum ke-9. Allah menghendaki orang Israel untuk berlaku adil, sehingga mereka dapat menunjukkan jati dirinya sebagai umat Allah yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dalam masa pra-pembuangan, kita melihat bahwa kemunduran Israel dari Allah sering terjadi dengan berbagai ketidakadilan di antara mereka. Di sekitar kita banyak kita temukan orang menegakkan keadilan di satu pihak, namun berbuat ketidakadilan di pihak lain. Ada juga kasus orang mati-matian membela seseorang yang jelas-jelas bersalah dengan dalih yang bersangkutan diperlakukan tidak adil oleh pihak tertentu. Keadilan mesti diukur dari keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah yang bersalah tetap dihukum setimpal kesalahannya, namun dilakukan dengan kasih, bukan dengan kebencian dan kemarahan. Dan yang benar harus dinyatakan sebagai kebenaran. Kita sebagai umat Kristus dipanggil Allah untuk berlaku adil bagi semua orang, bukan kepada orang Kristen saja, tetapi juga kepada orang non-Kristen. Kita harus berani menjunjung dan membela keadilan apapun konsekuensinya. Allah menghendaki agar umatnya melakukan keadilan. Dengan berlaku adil, kita sudah mewujudkan rencana dan sifat Allah di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam renungan minggu yang lalu kita diingatkan supaya jangan tamak, tetapi mencukupkan hidup kita dengan apa yang kita miliki. Apapun profesi kita, ada yang hidup sebagai petani, ada yang hidup sebagai pengusaha, aparatur negara, ada karyawan, seniman, dan profesi lainnya. Apapun profesi kita, lakukanlah sungguh-sungguh dengan segenap hati dan jujur, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Janganlah kita gunakan profesi kita untuk melakukan yang tercela, termasuk mencuri dan mengambil yang bukan hak kita. Janganlah merugikan siapapun melalui profesi kita, terlebih merencanakan yang jahat kepada mereka. Oleh karena itu, marilah kita syukuri apapun yang kita miliki, termasuk profesi atau pekerjaan kita. Itu adalah warisan Allah yang diberikan kepada kita untuk mencukupkan kehidupan kita dan keluarga kita. Itu juga yang kita gunakan untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Jadilah berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di awal pekan ini, Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru, juga memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur karena itu.
Lindungilah kami hari ini ya Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik, agar kami membiasakan hidup jujur, agar melalui pekerjaan tangan kami, hidup kami terberkati. Tolonglah kami hari ini untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.